Baik, selamat siang semuanya. Kita jumpa lagi dengan Lause Edi di Spreadset ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang fungsi garis lurus ya, fungsi SLN yang dimana setiap tahun itu penyusutannya sama ya, 15 juta. Dan minggu ini kita akan belajar fungsi SYD itu untuk menghitung penyusutan dengan metode jumlah angka tahun ya. Jadi penyusutan akan terjadi setiap tahun dengan nilai yang berbeda. Sintaksnya adalah SYD cost suffix life per ya. Dan ini hampir sama ya dengan fungsi yang minggu lalu ya, fungsi SLN. Baik, kita ulangi ya, keterangannya adalah cost itu harga perolehan aktiva, salvage nilai sisa, life umur ekonomis, dan per periode penyusutan ya. Oke, kita akan lihat di tabel ini. Kita lihat kita buat harga perolehan di sini 85 juta ya. Kita tambahkan 85 juta, kita asumsikan umur ekonomis 5 dan estimasi nilai sisanya 10 juta. Baik, di sini caranya hampir sama dengan fungsi SLN ya, fungsi garis lurus. Yang bedanya di sini adalah penyusutannya berubah. Nah, untuk mencari nilai penyusutan, maka kita masukkan fungsi finansial ya, seperti ini. Dan kita akan cari fungsinya SYD ya. Ya, ini dia SYD. Nah, cost kita masukkan saja C2 di sini, dan kita akan permanenkan ya. Kita akan menjadikan nilai mutlak karena ini tidak boleh diganggu gugat ya. Nah, ini disebut nilai terikat ya. Kalau yang di bawah tabel ini nilai bebas. Kenapa disebut nilai bebas? Karena ini berpengaruh terhadap tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang tentunya hasilnya berbeda. Berbeda dengan nilai terikat yang berpengaruh terhadap tabel yang tidak bisa dirubah ya. Nah, ini sudah disebut boleh dibilang sebagai variabel terikat ya. Ini variabel bebas. Kemudian salvage, kita klik sel nilai sisa ya. Nah, seperti penjelasan tadi ya, salvage itu nilai sisa ya. Kita ketik 10 juta di sini. Ini kita ganti saja C4. Kita permanenkan di sini. Kemudian life ini kita ketik di sini umur ekonomisnya. Ini juga kita permanenkan, kita absolutkan ya dengan tanda dolar seperti ini. Kemudian per. Nah, ini per ini berarti karena ini berubah terus setiap tahun, maka ini tidak kita apa namanya ya, kita tidak absolutkan. Oke, sudah selesai seperti ini. Kemudian kita akan dapat hasilnya di penyusutan di tabel ini ya. Maka didapat hasilnya 25 juta. Nah, kita lihat sama nggak dengan metode yang sebelumnya? Beda ya. Nah, di metode garis lurus setiap penyusutan itu dengan nilai yang sama, tapi di metode penyusutan apa namanya nih? Metode penyusutan jumlah angka tahun ini setiap tahun berbeda, dari tahun pertama sampai tahun kelima. Untuk menghitung akumulasi penyusutan dan nilai sisa ya, itu sama seperti metode sebelumnya ya. Jadi yang 25 juta ini kita pindahkan saja di sini. Dan jangan lupa kita kopikan dengan paste values ya. Karena untuk nilai akuntansi seperti ini ya. Nah, untuk nilai sisa ya kita dapat dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi dapatnya 60 juta.
Nah, kalau kita copy di sini kan belum bisa ya, masih kacau seperti ini. Jadi kita harus menyelesaikan dulu akumulasi penyusutan di bawah ini. Dan karena di sini di kolom kedua ini belum ada ya, belum ada rumusnya. Ini masih tetap 25 juta. Aturannya kan harus berubah di sini di tahun kedua akumulasi penyusutan. Maka kita akan masukkan perhitungan matematisnya di sini ya. Sama dengan akumulasi penyusutan ditambah penyusutan, maka dapatnya 45 juta. Jadi karena ini berubah terus, tidak ada nilai mutlak di sini dan harus berubah setiap tahun ketiga, maka kita cukup kopikan ke bawah saja. Maka akan didapat akumulasi penyusutan ya. Nah, karena dia setiap tahun berubah, jadi bukan pengaruhnya kemari ya, karena nilai di sini sudah ada pengaruh dari fungsi SYD ini ya. Nah, untuk nilai sisa kita lihat di sini. Ini kan masih ada pengaruh dari harga perolehan. Ya, harga perolehan awal dengan nilai sisa ya. Jadi kalau kita tidak mengunci harga perolehan, maka yang didapat adalah kesalahan ya. Kesalahan. Ini udah negatif ya, udah kesalahan dari nilai-nilai ini. Maka kita harus mengunci apa? Yang mana? Yang ini dia ya. Harga perolehan awal ini kita harus kunci ya. Nah, ini di C2 ini kita cukup menambahkan tanda dolar seperti ini. Nah, setelah dikunci, yang C7 tidak boleh kita kunci. Kenapa? Karena berubah terus nilai sisa nih tiap tahun ini ya. Langsung saja kita copy kemari. Ya, sudah dapat ya. Sudah dapat fungsi SYD itu menghitung penyusutan dengan metode jumlah angka tahun ya. Nah, cukup gampang ya. Nah, jadi kita harus ingat ya, ini variabelnya ini terikat, ini bebas. Kenapa dibilang bebas? Karena setiap tahun berubah. Nah, kenapa dibilang terikat? Karena sudah ditentukan, sudah diestimasikan seperti ini, harga perolehannya berapa, nilai sisanya berapa. Oke, mungkin yang metode ini cukup gampang. Ada pertanyaan silakan ditanyakan di chat atau komentar di bawah ini. Yang sudah paham juga boleh chat komentarnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Sudah menyaksikan video saya. Kita tunggu video-video pembelajaran selanjutnya.